Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Aura Lupi. Di sesi ini saya ingin mempresentasikan hasil dari penelitian saya tentang pengaruh sarana wisata terhadap kepuasan pengunjung di destinasi wisata pantai air manis Padang. Nah, dari latar belakang, pariwisata merupakan hal yang berhubungan dengan kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas atau jasa lainnya yang disediakan oleh beberapa pihak seperti pemerintahan, masyarakat, dan swasta, menurut Kotima Wilopo dan Hakim di 2017. Nah, fasilitas kepariwisataan menekankan kepada pemberian pelayanan akan kebutuhan wisatawan yang akan datang agar terasa nyaman dan terpenuhi segala kebutuhannya. Nah, untuk itu sarana wisata adalah semua yang fungsinya memenuhi kebutuhan wisatawan yang tinggal untuk sementara waktu di daerah tujuan wisata yang dikunjunginya, di mana mereka dapat santai menikmati dan berpartisipasi dalam kegiatan yang tersedia di daerah tujuan wisata tersebut. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, di sini saya ingin berdasarkan penulis temui, di destinasi wisata pantai air manis saat ini masih banyak sarana yang perlu perbaikan, seperti tempat sampah yang sudah tidak layak dipakai, toilet yang kurang terawat, musala yang kurang luas dan kurang memadai, tidak adanya taman bermain bagi anak-anak, parkiran yang tidak beraturan, dan tidak adanya petugas keamanan di daerah pantai. Nah, dan di sini juga didukung oleh, menurut Saputra di 2017 menyatakan bahwa kurang terjaganya kebersihan tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan pada pengunjung, namun juga mengganggu pemandangan serta indera penciuman, karena sampah tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, untuk itu dapat kita lihat pada gambar yang telah saya paparkan di slide presentasi saya. Nah, berdasarkan permasalahan sarana di destinasi pantai air manis Padang, maka dari itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang mengenai pengaruh sarana wisata terhadap kepuasan pengunjung di destinasi pantai air manis. Untuk identifikasi masalah, berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah masih kurangnya kelengkapan sarana wisata. Sarana pelengkap wisata seperti musola dan toilet yang kurang memadai, serta tempat parkir yang tidak tertata dengan rapi. Nah, yang ketiga yaitu sarana penunjang kepariwisataan, tidak adanya atraksi khas budaya Sumatera Barat di pantai air manis tersebut. Nah, untuk rumusan masalahnya, bagaimana sarana pokok wisata di destinasi pantai air manis? Yang kedua, bagaimana sarana pelengkap di destinasi pantai air manis? Yang ketiga, bagaimana sarana penunjang di destinasi pantai air manis? Dan yang keempat, bagaimana pengaruh sarana wisata terhadap kepuasan pengunjung di destinasi air manis Padang? Nah, yang selanjutnya untuk metode penelitian. Jenis metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yang metode ini memang sudah cukup lama menjadi acuan dan mentradisi bagi para peneliti. Nah, untuk dalam penelitian ini, metode penelitian ini yang digunakan penelitian metode kuantitatif asosiatif kausal. Menurut Sugiono, metode kausal ini adalah hubungan yang bersifat sebab dan akibat. Jadi di sini adalah variabel independen sebagai variabel yang mempengaruhi dan variabel dependen sebagai yang dipengaruhi. Dalam penelitian ini melihat pengaruh sarana wisata terhadap kepuasan pengunjung. Nah, tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di destinasi wisata pantai air manis Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat pada bulan Maret 2020. Nah, untuk variabel penelitian, menurut Sugiono, 2015 variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tersebut yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, untuk variabel yang terlibat di sini adalah variabel independen, yaitu sarana wisata, dan variabel dependen, yaitu kepuasan pengunjung. Variabel independen sarana wisata sebagai X dan variabel dependen kepuasan pengunjung sebagai variabel Y. Nah, definisi operasional variabel. Sarana wisata
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang pariwisata menyebutkan bahwa fasilitas wisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi wisata. Nah, menurut teori Castro, sarana wisata merupakan sarana ekonomi dan sosial budaya yang diperlukan secara langsung oleh wisatawan dalam melakukan perjalanan yang digunakan secara bergantian, sedangkan sarana pariwisata adalah fasilitas dan perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk definisi dari kepuasan pengunjung menurut Kotler 2000, kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Nah, menurut Angel et al. Dalam Januari 2017 menyatakan bahwa kepuasan merupakan evaluasi purna beli di mana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil atau outcome tidak memenuhi harapannya. Nah, untuk populasi dan sampel penelitian, populasi menurut Sugiono 2015 mengemukakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini sebagian wisatawan yang berkunjung ke Pantai Air Manis. Sampelnya teori Sugiono 2015, bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semuanya yang ada pada populasi tersebut, misalkan karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Nah, untuk pengertian sampel penelitian ini adalah wisatawan yang berkunjung ke destinasi Pantai Air Manis. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling yang merupakan metode sampel non-probabilitas. Sampling jenuh adalah teknik penetapan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yaitu data primer yang berasal dari asli ataupun orang pertama. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari penyebaran kuesioner kepada wisatawan yang berada di Pantai Air Manis. Nah, data sekunder yaitu merupakan data yang berasal dari sumber kedua yang dapat diperoleh melalui buku-buku atau data yang berasal dari orang-orang kedua atau bukan data yang dapat secara langsung. Data tersebut yaitu data wisatawan yang berkunjung ke Pantai Air Manis Padang. Nah, untuk teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan angket, yang teknik pengumpulan data dan melalui formulir yang berisi pernyataan yang diajukan secara tertulis oleh seseorang untuk mendapatkan jawaban, tanggapan, dan informasi yang dibutuhkan. Instrumen penelitian. Alat pengumpulan data penelitian ini adalah dengan menyebarkan angket pada wisatawan yang berkunjung ke Pantai Air Manis. Nah, setelah itu digunakan skala Likert, merupakan salah satu bentuk skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau kelompok tentang kejadian sosial. Dengan skala ini, variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Nah, variabel X yaitu sarana wisata, variabel Y yaitu kepuasan pengunjung, yang mana skala Likertnya menentukan nanti sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan tersebut benar-benar valid dan reliable. Uji validitas digunakan menggambarkan bahwa suatu instrumen benar-benar mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevaliditasannya. Untuk mencari validitas angket, penulis menggunakan analisis korelasi versi 2020. Untuk uji reliabilitas, menurut Sugiono 2018, suatu data dinyatakan reliable apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama waktu yang berbeda menghasilkan data yang sama. Nah, untuk teknik analisis datanya, merancang struktur data, pengkodean, editing, dan pengentrian data disimpan dengan menggunakan Microsoft Excel. Setelah data dinyatakan valid,
maka data siap diolah pada SPSS versi 20. Untuk tabulasi data wisata dengan kepuasan pengunjung diukur dengan menggunakan data konsentrasi, yaitu menghitung frekuensi, mean, median, modus, persentase, nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum. Nah, untuk deskripsi data, mengklasifikasi skor ke dalam 5 kategori untuk melihat tingkat pencapaian responden. Teknik klasifikasi yang digunakan melalui Ari Kunto 2010 yaitu dalam rumus rilis data sangat baik, baik, cukup, buruk, sangat buruk. Uji persyaratan analisis, saya menggunakan uji T yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel X secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel Y, yaitu variabel X sebagai sarana wisata dan variabel Y sebagai kepuasan pengunjung. Nah, yang kedua saya memakai uji F yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel X secara simulasi berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar dari nilai F menurut tabel, maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya yaitu hasil penelitian saya. Hasil penelitian pada bagian ini dibahas dan dipaparkan data terkumpul dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap pengunjung di destinasi pantai air manis yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 33 responden dengan 16 butir pernyataan yang terbagi dalam 8 indikator. Selanjutnya dilakukan pemberian skor untuk setiap jawaban responden menurut skala Likert. Data dianalisis dengan menggunakan program SPSS versi 20. Hasil dari penelitian tersebut meliputi sarana wisata dan kepuasan pengunjung. Hasil penelitian dipaparkan sebagai berikut. Deskripsi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang setelah saya olah sumber data primer, yaitu laki-laki sebanyak 13 orang, perempuan sebanyak 20 orang, dan persentase dari laki-laki sebanyak 39,39%, sementara perempuan 60,61%. Nah, setelah diolah, hasil penelitian menunjukkan 60,61% responden berjenis kelamin perempuan dan 39,39% berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan umur, karakteristik responden berdasarkan umur pada penelitian ini dapat dilihat dari umur 19 sampai 21, 22 sampai 24, 25 sampai 27, dan 28 sampai 30. Nah, dari hasil olahan, hasil penelitian menunjukkan 60,61% responden berumur 19 sampai 21 tahun. 15,15% responden berumur 22 sampai 24 tahun. Dan 6,06% berumur 25 sampai 27 tahun dan 18,18% berumur 28 sampai 30 tahun. Nah, untuk deskripsi data, uji validitas berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikan kecil dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan valid. Validitas instrumen menunjukkan bahwa data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel penelitian. Nah, tabelnya telah saya sajikan pada presentasi saya. Nah, selanjutnya ada uji reliabilitas. Menurut uji reliabilitas berdasarkan data di atas, uji reliabilitas instrumen dengan menggunakan uji alpha Cronbach pada data di atas dapat dilihat bahwa nilai reliabilitasnya kurang lebih besar dari 0,6, maka variabel penelitian tersebut dinyatakan reliabilitas. Untuk analisis deskriptif variabel penelitian, penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu sarana wisata sebagai X, kepuasan pengunjung sebagai Y. Data penelitian ini diperoleh dari pengisian instrumen berupa pernyataan yang diberikan kepada pengunjung. Sarana wisata X diperoleh dari penelitian untuk 7 item, sedangkan kepuasan pengunjung diperoleh dari 9 item. Untuk lebih jelas, hasil analisis deskriptif dapat dilihat pada tabel presentasi saya. Nah, berdasarkan penelitian diketahui bahwa rata-rata sarana X jawaban responden adalah 3,36 dengan standar deviasi 0,859, sedangkan rata-rata untuk kepuasan pengunjung
Y diperoleh sebanyak 3,48 dengan standar deviasi 0,056. Deskripsi variabel sarana wisata dikumpulkan melalui 7 butir pernyataan, selanjutnya disebarkan kepada 33 responden. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada paparan presentasi saya. Berdasarkan tabel 9, tentang sarana wisata diperoleh nilai MEWAN sebanyak 3,36, median 3,0, mode 4 atau modus, standar defisiasinya 0,859, minimumnya 1 dan maksimumnya 5, dan total dari semuanya itu adalah 111. Setelah diperoleh pertimbangan statistik variabel sarana wisata, selanjutnya diklasifikasikan skor pencapaian responden untuk menggambarkan kategori penilaian hasil penelitian. Nah, hasil deskripsi data sarana wisata di Pantai Air Manis dapat dilihat pada tabel yang telah saya sajikan. Berdasarkan di situ, untuk variabel sarana wisata X dapat dikelompokkan sebagai berikut. Sebanyak 0,33% menunjukkan kategori sangat baik, 45,45 menunjukkan kategori baik, 42,43% menunjukkan kategori cukup, dan 3,03% menunjukkan kategori buruk, dan 6,06% menunjukkan kategori sangat buruk. Nah, selanjutnya ada deskripsi variabel kepuasan pengunjung. Data penguasaan pengunjung dikumpulkan melalui 9 butir pertanyaan, selanjutnya disebarkan kepada 33 responden. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel 11, tentang pengunjung diperoleh MEWAN 3,48, median 3,00, mode 3 dan standar defisiasi 566, minimum 3, maksimum 5, dan totalnya 115. Setelah diperoleh pertimbangan statistik variabel kepuasan pengunjung, selanjutnya diklasifikasikan skor pencapaian responden untuk mengamankan. Nah, dapat dilihat pada tabel yang telah saya sajikan. Nah, dapat dikelompokkan sebanyak 3,03% menunjukkan kategori sangat baik, 42,42% dinyatakan kategori baik, dan 54,50% dinyatakan kategori cukup, dan 0 menunjukkan kategori buruk. Uji persyaratan analisis yaitu uji T. Berdasarkan olahan data saya, koefisien di atas diketahui nilai signifikan variabel sarana adalah sebesar 0,058 karena nilai signifikan 0,058 kecil probabilitas 0,05, maka dapat disimpulkan hipotesis diterima, artinya pengaruh sarana wisata sebagai X terhadap kepuasan pengunjung sebagai Y di destinasi wisata Pantai Air Manis diterima. Untuk uji F, berdasarkan tabel di atas diketahui nilai signifikan variabel sarana sebesar 0,058 karena nilai signifikan 0,058 kecil dari 0,05, dapat disimpulkan hipotesis diterima, artinya pengaruh sarana wisata X terhadap kepuasan pengunjung Y di destinasi wisata Pantai Air Manis diterima. Nah, untuk pembahasan, berdasarkan penelitian dan pengelolaan data tentang sarana wisata di destinasi wisata Pantai Air Manis Padang dari hasil penelitian 33 responden, maka variabel sarana X bisa dikategorikan sebanyak 0,33% menunjukkan kategori sangat baik, 45,45% menunjukkan kategori baik, 42,43% menunjukkan kategori cukup, 3,03% menunjukkan kategori buruk, dan 6,0% dinyatakan kategori sangat buruk. Pada variabel kepuasan pengunjung Y bisa dikategorikan sebanyak 3,03%, menunjukkan kategori sangat baik, 42,42% kategori baik, 54,55% kategori cukup, dan 0 menunjukkan kategori buruk, menunjukkan kategori sangat buruk. Pada data uji T, koefisien di atas diketahui nilai signifikan variabel sarana adalah sebesar 0,058 karena nilai signifikan 0,58 pengaruh sarana wisata terhadap kepuasan pengunjung di destinasi wisata Pantai Air Manis. Nah, teori kolesterol sarana wisata merupakan sarana ekonomi dan sosial budaya yang diperlukan secara langsung oleh wisatawan dalam melakukan perjalanan yang digunakan secara bergantian. Menurut Kotler, kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Nah, baik, mungkin itu hasil dari presentasi penelitian saya. Jikalau ada salah kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.